warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan Tuneng FM benar sudah berada kembali kita pagi hari ini di acara Talkshow Tanah Laut Menyapa, yang mana hari ini berhadir dari rekan-rekan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut, ya rekan Eta ya. Dan masih dalam topik kita pada pagi hari ini, yaitu dalam rangka memperingati Hari Perhubungan yang jatuh pada tanggal 17 September 2021 ini. Hari yang keberapa ya ini ya? Hari Perhubungan yang keberapa ya? Hari berapa nih Bu? Tahun ya. Ya mungkin mungkin untuk pengantar pembuka untuk beberapa saat untuk Ibu Dahliani atau Bapak Pramono, silakan untuk pengantar kita pembuka kita pada pagi hari ini. Silakan Ibu. Terima kasih Mbak Eta dan Mas Setiawan. Alhamdulillah kita pagi hari ini dapat kembali berinteraktif di Tanah Laut Menyapa. Dan alhamdulillah hari ini juga suasananya masih dingin-dingin. Kalau ada yang panas-panas enakan Mas. Jadi gini, saya sampaikan dulu permohonan maaf Kepala Dinas. Seharusnya beliau yang berinteraktif hari ini, tapi karena ada kegiatan yang bersamaan jamnya dan beliau mewakilkan kepada saya untuk menyampaikan dalam rangka Hari Perhubungan ini. Sebelum kita ke maksud ke tujuan kita masalah Hari Perhubungan Nasional, ada baiknya kita menjelaskan sedikit mengenai Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut. Iya. Jadi berdasarkan Perda nomor 6 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, di sanalah Dinas Perhubungan lahir. Kemudian Perda tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Tanah Laut nomor 76 tahun 2016 tanggal 14 Desember 2016 tentang struktur organisasi Dinas Perhubungan. Jadi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut sekarang ini terdiri dari Kepala Dinas, kemudian 2 bidang, kemudian 3 UPT dan sekretariat. Nah, untuk kepala bidang sendiri, alhamdulillah sudah hadir bersama kita, Bapak Danu Sulaiman. Ada Pak Danu ya. Kemudian UPT juga berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang pembentukan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis pada Dinas Perhubungan. Jadi Dinas Perhubungan sekarang ini memiliki 3 unit pelaksana teknis, 1 UPT Pelabuhan, 2 UPT Terminal dan Perparkiran, ketiga UPT PKB atau pengujian kendaraan bermotor. Untuk bidangnya cuma 1 bidang berarti? 2 bidang Bu. 2 bidang ya? Bidang. 1 perhubungan laut dan satunya perhubungan darat. Perhubungan darat, baik. Kita masih menunggu teman kita yang masih dari perhubungan darat. Iya betul. Tapi ngomong-ngomong nih Bu ya, dulu kita nih satu kandungan ya. Betul. Karena dulu Dinas Perhubungan itu bersama dengan Dinas Komunikasi. Dishub Kominfo ya. Setelah itu kita jalan masing-masing, bercerai. Siapa tahu nanti Mbak kita bisa bersama lagi. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan kita bisa. Yang pasti kita selalu bersinergi ya dari masing-masing SKPD untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Tanah Laut. Amin. Silakan dilanjut Ibu. Baik, kita bercerita masalah sejarah Hari Perhubungan Nasional. Jadi ini agak sedikit lama ya, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa Bu. Baik. Memang ini yang harus kita sampaikan kepada masyarakat ya. Baik, Hari Perhubungan Nasional atau Harhubnas diperingati setiap tahun pada tanggal 17 September. Masih 2 hari lagi ya. Peringatan Harhubnas ini didasarkan pada keputusan Menteri Perhubungan nomor 274/G/1971 pada tanggal 26 Agustus 1971. Sesuai dengan surat keputusan nomor 274/G/1971 tanggal 26 Agustus 1971, peringatan Harhubnas memiliki 3 tujuan utama. Yaitu pertama, meningkatkan rasa kebersamaan dan jiwa korsa insan perhubungan dengan mitra kerja jasa perhubungan pada umumnya. Kedua, meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab untuk selalu ikut membudayakan peningkatan pelayanan yang lebih baik. Ketiga, meningkatkan penghayatan dan pengamalan 5 citra manusia perhubungan. Nanti akan kita jelaskan ya 5 citra manusia perhubungan. Kemudian peringatan Harhubnas setiap 17 September bukan semata-mata untuk mengenang hari kelahiran atau ulang tahun suatu organisasi atau lembaga di bidang perhubungan nasional, namun lebih merupakan sebuah momentum untuk mengingat kembali suatu peristiwa bersejarah di bidang perhubungan yang memberikan inspirasi, motivasi bagi seluruh bangsa Indonesia dengan tujuan efisien dan segi waktu dan biaya.
Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Perhubungan untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah dengan berkomitmen terus meningkatkan kualitas dan daya saing SDM transportasi yang saling bersinergi dalam mewujudkan transportasi yang aman, nyaman, dan selamat di seluruh Indonesia. Ada dua manfaat yang terkandung dalam peringatan Harhubnas yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Pertama, manfaat pertama adalah terbentuknya jiwa korsa dan kebersamaan seluruh anggota keluarga besar sektor perhubungan. Yang kedua adalah terciptanya apresiasi positif stakeholder dan masyarakat terhadap organisasi dan insan perhubungan yang saat ini terus-menerus berubah untuk menjadi lebih baik dalam upaya peningkatan keselamatan dan pelayanan jasa transportasi. Jadi tadi mulai tahun 71 ya benar, sudah ditetapkan. Kalau kita hitung-hitung berarti ini adalah hari perhubungan yang ke-50 ya. Betul. Baik. Saya lanjut Mbak ya. Silakan Ibu. Tema Hari Perhubungan Nasional tahun 2021 adalah bergerak harmonikan Indonesia. Hari Perhubungan Nasional ini diharapkan sebagai momentum agar kita terus berinovasi dan berkreasi menghadapi perubahan dan disrupsi yang terjadi di sektor transportasi seperti pandemi COVID-19, digitalisasi dan perubahan yang terjadi di industri sektor transportasi. Kita harus mengubah mulai dari pola pikir, pola kerja, pola organisasi, reformasi digitalisasi dan menciptakan etos kerja baru. Sektor perhubungan saat ini mempunyai andil dalam pembuatan roadmap yang penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia, khususnya di sektor transportasi, yang mana akhirnya menjadikan Indonesia mampu menjadi 7 besar negara yang sukses melakukan vaksinasi. Kementerian Perhubungan mengajak segenap insan transportasi untuk bekerja dengan hati-hati melayani masyarakat dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa transportasi agar dapat mewujudkan pelayanan transportasi yang selamat, aman, nyaman, dan sehat. Momen Harhubnas bukan sekedar menjadi sebuah selebrasi, tetapi dijadikan suatu momentum yang berarti bagi diri kita, organisasi, bangsa, negara, dan masyarakat. Peringatan Harhubnas yang dilaksanakan sejak tanggal 17 September merupakan sebuah momentum penting untuk mengingat kembali suatu peristiwa bersejarah di bidang perhubungan dalam mewujudkan konektivitas di Indonesia, baik itu darat, laut maupun udara. Pada tahun 2021 ini pelaksanaan Harhubnas mengusung tema bergerak harmonikan Indonesia. Melalui tema ini diharapkan insan perhubungan yang terdiri dari berbagai unsur seperti Kemenhub, pemerintah daerah maupun stakeholder lainnya dapat saling bekerja sama, bergerak serta berkolaborasi dengan baik serta dapat mengesampingkan ego sektoral sehingga mampu membawa perubahan lebih baik lagi bagi sektor transportasi dan memberikan pelayanan paling prima bagi masyarakat Indonesia. Begitu Mbak. Bergerak harmonikan Indonesia. Itu adalah menjadi tema Hari Perhubungan pada tahun 2021 ini. Nah, seperti yang dibacakan Ibu tadi ya tentang sejarah Hari Perhubungan. Ternyata dia ditetapkan sejak tahun 71. Berarti saat ini kita sudah mencapai Hari Perhubungan yang ke-50. Tentu dalam perjalanannya sudah banyak sekali terjadi peningkatan-peningkatan di sektor perhubungan ini. Nah, seperti juga yang saat ini lagi ramai-ramainya nih Pak, tentang odol Pak ya. Tadi ada odol itu. Luar biasa sekali. Ini adalah suatu hal yang mungkin perlu diketahui oleh masyarakat kita. Jadi akhir-akhir ini kita juga sering melihat Dinas Perhubungan melakukan berbagai upaya untuk penertiban lalu lintas ini. Nah, jadi yang perlu ditegaskan lagi nih Pak, kita masih masyarakat kita kadang masih ini ya, masih rancu dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan dengan kepolisian Pak. Nah, itu yang mungkin kita harus bisa tegaskan kepada masyarakat kita ya, bahwa Dinas Perhubungan ini tugasnya ngapain aja sih, kepolisian itu ngapain aja gitu ya. Jadi tidak semua pelanggaran yang ada di lalu lintas itu diselesaikan oleh pihak kepolisian, tetapi ada juga yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perhubungan. Nah, untuk itu siapa nih kira-kira yang mau ngejelasin nih, Bu Sekretaris atau Pak Prawono nih? Ya, silakan Pak Prawono. Pak Prawono ya, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Setiawan,
dan Mbak Endah ya. Yang Eta Pak. Mbak Eta, Eva. Pak. Mohon maaf Mbak Lengkapnya Margareta Pak. Margareta, iya. Jadi kembali kami ulang ya, Om Setiawan dengan Mbak Margareta. Siap. Selamat pagi menjelang Selamat siang. pagi. Para pemirsa di rumah atau dimanapun berada. Berkait dengan Harhubnas yang ke-50 ya Bu ya, di tahun 2021 ini Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok dan fungsi banyak, namun diantaranya sesuai dengan tupoksi kami di UPT pengujian kendaraan bermotor, kami sedang gencar-gencarnya Bu melaksanakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Terutama di situ ada pasal 277 mengenai overload dan overdimension, betul ya. Yang kita singkat dengan odol, ya. Luar Kita biasa. singkat dengan odol. Jadi bukan pasta gigi. Bukan pasta gigi, bukan juga Pepsodent, nggak boleh nyebut merek Bu ya. Betul. Tapi disebut tuh. Sudah terlanjur. Iya, terlanjur ya. Lanjut Pak Prawono. Iya, terima kasih. Jadi untuk pemirsa di rumah atau dimanapun berada, kami bergerak bukannya tidak punya dasar hukum, terutama tadi Undang-Undang 22 2009, kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2019 tentang angkutan barang. Ditindaklanjuti lagi dengan Surat Edaran dari Kementerian Perhubungan Nomor 21 Tahun 2019 tentang pengawasan bagi pelanggar odol. Baik. Ya. Nah, berangkat dari situ kami pengujian kendaraan bermotor siap untuk melaksanakan amanat undang-undang tersebut dan peraturan tersebut, terutama menyongsong zero odol tahun 2023. Baik, untuk mendukung upaya tersebut Pak, apakah selama ini sudah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat? Jadi jangan sampai nih masyarakat nanti tiba-tiba diperiksa aja kendaraannya, ditimbang aja, ternyata masyarakat nggak tahu gitu ya, bahwa ternyata mereka overload atau overdimension. Upaya-upaya sosialisasi mungkin ada dilakukan Pak? Betul, jadi sosialisasi sudah kami lakukan sejak tahun 2019 Ibu. Nah, di sana setiap kendaraan bermotor yang menguji tempat kami, kemudian berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh penguji kami setelah diperiksa, kendaraan itu ternyata lebih dimensi. Nah, kemudian kami buatkan Bu surat pernyataan bahwa pemilik kendaraan bermotor tadi atau drivernya yang datang ke tempat kami itu membaca surat pernyataan bahwa dia harus menormalisasi. Nah, kami ulang, harus menormalisasi, terutama pada dump truck di bagian baknya. Nah, itu yang rata-rata lebih dimensinya Ibu. Tingginya yang terlihat dan kami ukur itu mencapai 2 meter, sedang ketentuannya hanya 70 cm. Luar biasa, Tingginya banyak itu, banget ya. Iya, banyak banget lebihnya. Nah, itu Bu, jumlah unitnya kurang lebih ada 565 yang lebih dimensinya di yang sudah terjaring Pak yang ya? sudah terjaring di Kabupaten Tanah Laut ini. Nah, oleh karena itu pernyataan tersebut kami buat bermatre, rangkap 2, satu untuk yang melakukan uji pemilik kendaraannya, yang satu kami arsipkan di berkas kami, sehingga suatu saat nanti kami bisa membuka kembali bahwa sosialisasi ini sudah sejak tahun 2019. Jadi selama ini upaya sosialisasinya dilakukan langsung kepada para pengendara kendaraan bermotor yang terutama seperti dump truck seperti itu ya Pak. Apakah ada Pak upaya-upaya sosialisasi lainnya, misalnya dengan memasang spanduk atau mungkin membagikan selebaran, karena kita dalam upaya sosialisasi ini kan kita berharap semua orang itu tidak hanya para pengendara supir truk atau mungkin yang jadi sasaran kita, tetapi semakin banyak masyarakat yang tahu, maka dari mulut ke mulut itu akan menjadi suatu upaya kita dalam menyebarluaskan informasi seperti itu. Iya, betul. Jadi dalam rangka sosialisasi ini kita tidak hanya menyentuh langsung kepada pengguna layanan yang mempunyai kendaraan dump truck Bu ya, tapi kita juga membuat edaran. Nah, edaran Kepala Dinas Perhubungan nomor 101 2021 itu di bulan Januari 2021. Nah, ini kita berikan dulu sosialisasi itu tentang penertiban terhadap mobil barang yang melanggar odol.
odol. Nah kayak gitu. Ya ini setiap kali kita ada uji petik di lapangan ini kita sampaikan. Kemudian setiap kali pengguna layanan datang ke workshop kami sampaikan. Dan edaran ini kami minta disiarkan di radio ini, mesti ada catatannya di sini. Ya, karena ada tanda terimanya dulu. Mantap juga, betul. Ternyata sudah disiarkan. Sudah juga diinformasikan kepada masyarakat kita melalui media radio seperti itu, Pak ya. Baik, rekan dengar Tuntun Pandang FM, bagi Anda yang ingin berkontribusi bersama kami di kesempatan pagi hari ini terkait apa saja sih yang perlu kita ketahui dari siapa sih Dinas Perhubungan, Anda bisa bergabung bersama kami di nomor telepon 08115012 304. Anda bisa mengirimkan WA atau mungkin SMS atau juga Anda bisa langsung menelpon ya Bang Iwan ya, mungkin mau ngobrol langsung nih dengan narasumber kita di pagi hari ini. Nah, terkait dengan penertiban odol lagi nih, kayaknya kalau upaya penertiban ini seru Pak ya, karena pasti ada kontroversi seperti itu. Kendalanya yang selama ini dirasakan seperti apa Pak Prawono? Iya. Jadi baru aja kemarin Bu, kami bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian bekerja sama dengan Satlantas Polres Tanah Laut, kemudian kita sendiri melakukan uji petik di Terminal Tanah Abang, Layari. Nah, di sana ada 27 kendaraan bermotor setidaknya yang melakukan pelanggaran. Dari sekian itu ada 9 yang melanggar odol dari 27 tadi, diantaranya pelanggaran dokumen, ada yang mati kirnya, ada yang masa berlakunya sudah habis gitu kan. Ada 9 yang melanggar odol. Jadi kita lakukan penimbangan gitu, Pak. Di sana kita lihat secara kasat mata aja sudah tahu kita kalau itu lebih muatannya dari kondisi fisik kendaraannya itu. Maka kita uji melalui timbangan. Kita punya timbangan portable, kemudian kita arahkan ke sana, kita timbang. Ternyata betul Bu, yang kita curigai itu lebih muatannya. Ada yang komplain nggak Pak ketika dirazia itu? Oh ya, ada. Nggak setuju, nggak mau saya ini gitu kan? Ada, tentu ada Bu. Itulah tantangan kami. Teman kami tetap menjelaskan kepada mereka bahwa ini aturan ini semestinya sudah dilaksanakan di tahun 2020 Zero Odol itu. Akan tetapi karena adanya rapat 3 menteri ketika itu Bu, Menteri Perindustrian, Perdagangan, kemudian PUPR dan Perhubungan. Dari Perdagangan itu minta supaya itu diundur menjadi 2023. Itu kesepakatan rapat ya Bu ya. Tapi karena memang ini berkaitan juga dengan ekonomi Pak ya, karena mereka mengangkut sembako dan juga barang-barang yang menjadi kebutuhan masyarakat kita. Betul. Nah, jadi rupanya si supir ini mendengar juga berita-berita itu. Maka kemarin dia lakukan komplain pada kami. Pak, ini kalau bisa ditunda aja lagi Pak. Kalau 2023 kenapa diterapkan sekarang? Kayak gitu kan. Kami belum siap dengan regulasi pengupahan ini. Kalau kami dengan tinggi bak 70 cm, itu kami tidak bisa membawa barang sesuai dengan yang diminta oleh pemilik barang, sehingga kami mengalami kerugian atau tidak ada hasil gitu kan. Nah gini Pak, kalau kita terapkan di 2021 itu dalam rangka kita pelan-pelan bertahap. Kita tidak bisa seperti membalik telapak tangan seperti ini. Nah, jadi Bapak nanti kalau sudah kami lakukan timbangan dan terbukti lebih muatannya Pak, ini tolong disampaikan kepada pemilik barangnya. Nah, ini bisa dipakai 2 mobil. Jadi dibagi 2 seperti itu. Akhirnya bahwa 1 mobil bisa mengangkut tapi oper load, oper muatannya dipakai dengan 2 mobil, ini kan berbagi rezeki juga istilahnya kayak gitu ya kan. Jadi memang sulit Pak ya kita untuk memberikan pemahaman ya bahwa asalnya kontroversi itu pasti ada di masyarakat kita. Namun mungkin selama ini Dinas Perhubungan perlahan-lahan berupaya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat ya. Yang terpenting adalah kalau dia tidak overload atau tidak overdimension, itu juga untuk menjaga keselamatan pengendara juga Pak ya. Betul. Jadi manfaatnya Ibu, mohon maaf ya kami menjelaskan lagi. Manfaat penertiban odol ini adalah untuk mengurangi
kecepatan kerusakan jalan dan jembatan, ya kan. Kemudian yang kedua untuk mengurangi terjadinya kecelakaan, ya, karena kecelakaan ini bisa merugikan kendaraan yang bersangkutan dan juga pengguna jalan yang lain. Betul sekali. Saya pernah ketemu Pak dan bahkan sering ketemu dengan mobil-mobil yang overload seperti itu ya. Bahkan membawa beberapa hampir puluhan lemari dalam satu mobil pick up. Kita bisa membayangkan lemari disusun ya, lemari. Luar biasa. Akhirnya yang namanya mobil pick up itu terlihat seperti dump truck karena saking besarnya dia angkutannya di belakang dan mereka oleng. Saya waktu itu ada di belakang dan sangat khawatir sekali. Tiba-tiba aja lemari itu misalnya jatuh menimpa kita yang di belakang, kan tentu sangat membahayakan bagi pengendara lain. Betul. Dan itu mungkin yang harus dipahami atau mungkin disadari oleh masyarakat kita, terutama bagi masyarakat yang bekerja sebagai jasa pengangkut barang. Betul, seperti itu. Iya. Nah, Bapak tadi bercerita kepada kami bahwa kemarin melakukan giat berkoordinasi juga dengan Polrestala, Pak. Betul. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih, Pak, untuk pelanggaran yang seperti apa yang ditangani oleh Polres dan pelanggaran seperti apa yang ditangani oleh Dinas Perhubungan, seperti itu. Iya. Jadi Dinas Perhubungan terutama kemarin itu menginisiasi penindakan yang pertama adalah overdimensi. Jadi ada mobil truk yang mengangkut semen, nah itu kami tidak percaya gitu aja bahwa mobil itu sesuai dengan aturan dimensinya. Kami lakukan pengukuran, Bu, ternyata lebih 30 cm di bagian sasis itu ditambah 30 cm. Nah ini kami tanyakan. Jadi ada yang dimodif juga mobilnya, Pak ya, supaya dia bisa lebih banyak mengangkut seperti itu. Betul. Nah jadi alasannya karena semen itu kan ditata itu per sak ya, Bu ya, per sak supaya jumlah saknya ini genap. Maka ditambah 30 cm. Kalau nggak ditambah 30 cm ada rongga, tidak full satu penuh kayak gitu. Jadi di bawah tuh susun dulu sampai full ke belakang, baru sak kedua, sak ketiga itu sampai ke atas rata. Alasan mereka itu, Bu. Tapi jadi menyesuaikan dengan ukuran barang yang diangkut. Ukuran barang yang diangkut, betul. Nah, akhirnya setelah kami berikan penjelasan, kami minta untuk melaporkan kepada pemilik barang. Kayak gitu. Kan rata-rata itu pesanan dari toko di Banjarmasin, ngambilnya itu ada yang di Tarjun daerah Tanah Bumbu. Ya, yang kemarin 3 roda ngambilnya dari Tarjun Tanah Bumbu. Itu mohon disampaikan dulu ke sana, kami mau tahu nanti tanggapannya seperti apa, kayak gitu kan. Tapi kalau nggak ditindak sekarang, barangkali Bapak agak lupa menyampaikan kepada pemilik barang di sana. Dan itu akan terjadi terus, Pak. Nah, akan terjadi terus, Bu. Iya, kita dulu tahun 2013 kita sebagai Kasih Dalop, kita langsung terjun ke lapangan juga melakukan uji petik ini, bahkan ada yang kita timbang tuh sampai 40 ton beratnya. Nah, seharusnya kan kalau mobil itu kan ya cukup 20 ton. Dua kali lipat berarti. Itu sudah 2 kali lipat, Bu. Nah, jadi kalau yang seperti ini maka kita lihatlah jalanan-jalanan kita, khususnya yang arah dari Tanah Bumbu ke arah Banjarmasin, itu yang bagian sebelah kiri itu rata-rata banyak berlubang. Nah, bergelombang aspalnya. Nah, itu kan karena terlalu berat. Jadi kemampuan jalan menahan beban itu tidak sepadan. Tonase ya, Pak. Iya, tonasenya tidak sepadan karena memikul beban 2 kali lipat yang semestinya, Bu. Nah, dan ini juga mengganggu bagi pengendara lain, Pak ya. Seharusnya kita bisa menikmati jalan yang rata, tetapi karena ada kepentingan beberapa pihak, jalan kita menjadi cepat rusak dan akhirnya yang lain juga ikut merasakan imbasnya. Nah, tadi tuh Pak, pelanggaran seperti itu ditangani oleh Dinas Perhubungan, Pak ya. Dinas Perhubungan. Pelanggaran yang ditangani oleh kepolisian, Pak? Iya, di kepolisian kemarin menilang yang masa berlaku. STNK, masa berlaku STNK, bukan nota pajak ya, Bu ya. Nah, masa berlaku STNK itu kan setiap 5 tahun. Setiap 5 tahun. Ya. Ada yang lewat seperti Ada yang lewat, tidak dilakukan pengisian ulang. Jadi untuk dokumen, Pak ya, untuk dokumen itu ditangani oleh pihak kepolisian. Nah, jadi jelas ya masyarakat ya, rekan dengar Tuntung Pandang FM, jelas bahwa perbedaan tugas pokok dan fungsi antara kepolisian dan juga Dinas Perhubungan itu ada seperti yang dijelaskan Pak Prawono tadi. Nah, untuk berkaitan dengan dokumen kendaraan itu akan ditindak oleh kepolisian ya. Sementara untuk seperti
angkutan dan lain sebagainya itu yang ditangani oleh Dinas Perhubungan seperti itu. Dan sedikit nih buat para pengguna ya, ada sedikit yang mengganja juga deh. Kan kita sudah tahu bahwa penyebab utama salah satunya adalah dilaksanakan adalah untuk menghindari kerusakan jalan ya, Dan untuk di Dinas Perhubungan sendiri Pak, untuk fasilitas kan biasanya ada tonase yang besar ya, alat timbang yang besar. Apakah itu sudah memadai ya untuk di Dinas Perhubungan fasilitas untuk penimbangan? Kan tonasenya beda-beda ya, bahkan ada yang sampai yang besar sekali tonasenya. Iya betul. Baik, terima kasih. Untuk tonase yang besar, yang di atas 40 ton, ada 60 ton, 70 ton, terutama angkutan semen itu Bu, sama. Itu kita melakukannya di Sarindai. Itu ada timbangan perhubungan, tapi dikelola oleh kementerian itu. Tapi kita bisa bekerja sama dengan mereka untuk melakukan uji petik di sana tempatnya di Berarti Sarindai. kendaraannya diarahkan ke sana Pak ya untuk melakukan penimbangan. Jadi kita melakukan penjagaan di sana, kemudian kita arahkan masuk ke areal timbangan itu. Nah, untuk kita sendiri hanya mampu untuk di bawah 40 ton timbangan portable kita itu ya. Dan itu pun sudah pengadaan tahun lama banget Bu. Ini kode keras berarti Pak ya untuk pemerintah kita, mungkin ada pengadaan baru lagi nanti perangkat timbangan ini. Iya betul, nanti kalau sudah agak reda tentang keuangan daerah kita, kami akan usulkan lagi timbangan untuk yang kapasitas lebih besar lagi. Ya betul sekali itu Pak. Perlu jauh-jauh ke Sarindai sana. Iya, itu yang jadi saya tadi. Betul. Ya, gini Pak Setiawan, ada sedikit solusi dari itu. Jadi muatan itu bisa dihitung oleh penguji, karena penguji belajar tentang hitungan itu. Jadi dia melalui ukuran panjang, lebar, tinggi, kemudian volume barang yang diangkut itu. Nah itu nanti ketemu. Angka hitungan itu mendekati dengan aslinya melalui timbangan. Nah itu cara kita solusi apabila kita tidak mempunyai timbangan yang kapasitas besar tadi. Ada hitungannya tuh. Agak lama. Hitungnya agak lama. Nah satu lagi nih Pak yang jadi pertanyaan bagi saya sih untuk overload dan overdimension ini. Kalau overdimension itu kan berarti kelebihan ukuran Pak ya. Meskipun yang dia bawa misalnya ringan. Nah sebanyak selama ini kan saya juga pernah ketemu nih dengan pengendara roda 4 yang membawa busa, gabus. Bukan styrofoam Ibu, tetapi busa untuk seperti busa untuk tempat tidur itu. Kasur untuk kasur seperti itu, dan pernah dia karena talinya terlepas dan busa itu berterbangan jatuh. Nah itu kan gimana itu Pak? Mungkin bagi mereka ringan aja kok yang dibawa gitu kan, nggak melanggar ini, tetapi dimensinya yang besar itu juga seperti apa kita memberikan pemahamannya kepada masyarakat? Nah kalau itu Bu di Undang-Undang 22 tahun 2009 itu pasalnya saya lupa dikit tadi nggak dicatat, bahwa itu tidak termasuk overload, tapi itu tata cara pemuatan barang. Oh seperti itu. Jadi beda lagi Pak ya? Pasalnya beda lagi. Pasalnya. Tata cara pemuatan barang itu kalau tinggi tidak boleh lebih dari 4 meter tingginya. Nah, kalau barang ringan seperti itu. Tapi kalau barang yang volumenya berat itu minimal rata dengan kabin itu, atap di atas supir itu, rata dengan itu. Kalau volumenya berat. Tapi kalau ringan itu tadi tidak boleh lebih dari 4 meter. Seperti alat berat itu Bu. Alat berat itu volumenya berat itu ada kadang-kadang tinggi kayak gitu kan Bu. Itu tidak boleh dari 4 meter, tidak boleh lebih dari itu. Karena nanti risikonya akan terkait kabel, listrik, kemudian jembatan kayak Pak, gitu. overload dan overdimension ini apakah hanya berlaku untuk kendaraan roda 4? Karena akhir-akhir ini juga kita banyak melihat kendaraan roda 2 ya, yang saya rasa itu overload dan overdimension juga gitu. Gimana nih Pak Prawono? Jadi kalau di aturannya itu Bu, semua kendaraan bermotor. Jadi bukan berarti hanya roda 4. Saya berarti roda 2 juga Pak ya, kalau dia peruntukannya tidak sesuai dengan keadaan sepeda motornya juga itu melanggar. Iya, jadi semua kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan raya, nah itu wajib mengikuti aturan kami itu. Nah, cuman untuk yang roda 2 kami belum ke arah sana. Yang nyata dulu karena kami ingin mengurangi tingkat kerusakan jalan dan jembatan, itu tentunya yang tonasenya besar Bu. Iya, itu dulu kami bertahap Bu. Bertahap ya. Baik, rekan dengar tutung pandang, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, mungkin ada beberapa hal yang
yang perlu kita diskusikan bersama narasumber kita di pagi hari ini. Anda bisa bergabung di nomor telepon 0811 5012 304. Silahkan bisa lewat WA atau mungkin SMS, dan juga Anda bisa langsung berinteraksi di nomor tersebut ya. Oke. Ada lagi mungkin, tapi kayaknya saya sudah ini ya, dari tadi ngeliat Mas Danu nih agak-agak gelisah sudah ya Mas Danu ya. Perlu Anda ketahui rekan dengar Tuntung Pandang bahwa perhubungan itu tidak hanya ada di darat, tetapi juga ada di laut, di sungai juga ya Mas Danu ya, dan juga di udara. Tetapi kita belum ada nih udara ya untuk di Kabupaten Tanah Laut nih. Oke, Mas Danu, silahkan keluarkan suara emas Anda di pagi hari ini untuk menyapa rekan dengar kita. Anda perkenalkan dulu nih apa saja yang ada di bidang Anda yang bisa Anda berikan layanan kepada masyarakat kita. Silahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Enta dan Mas Setia. Siap. Setia. Studio 12. Alhamdulillah. Luar biasa. Baik, rekan dengar Tuntung Pandang FM, bahwa di perhubungan itu memang ada beberapa matra. Kalau kita menyebutnya itu adalah matra. Jadi matra darat, laut, udara, perkereta apian. Nah, di situ ada beberapa matra. Cuman memang di Kabupaten Tanah Laut itu hanya dua. Darat dan laut. Kebetulan kalau di perhubungan laut kita ada terdiri dari 3 seksi, yaitu seksi angkutan laut dan kepelabuhanan, kemudian seksi angkutan sungai dan penyeberangan, kemudian seksi navigasi dan pengembangan teknologi perhubungan laut, sungai, danau, dan penyeberangan. Nah, itu dari ketiga seksi itu, yang pertama angkutan laut dan kepelabuhanan itu dia tupoksinya ada mengawasi kegiatan di pelabuhan pengumpan lokal. Kebetulan kita punya pelabuhan pengumpan lokal yang di Suarangan. Ya, statusnya adalah pelabuhan pengumpan lokal, meskipun itu diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan melalui unit penyelenggara pelabuhan kelas 3 Ginta. Nah, tapi pengawasannya masih di Dinas Perhubungan, ya. Karena statusnya adalah pengumpan lokal. Pengumpan lokal itu ya pelabuhan yang perizinannya itu diterbitkan oleh Pak Bupati, terutama terkait izin operasional ya. Nah, kemudian di angkutan sungai ini memang jadi fenomena di Kalimantan Selatan khususnya. Karena waktu saya pendidikan dulu, Kalimantan Selatan itu menjadi parameter untuk angkutan sungai di seluruh Indonesia. Karena memang angkutan sungai di Kalimantan ini udah tertib pada waktu itu, sampai dia punya dimensi. Ada odol juga kan namanya odol. Dia punya dimensi bus air seperti apa, pelotok seperti apa. Itu menjadi parameter, menjadi tolak ukur kami ketika pendidikan dulu untuk mempelajari karakteristik angkutan sungai. Namun memang berkembangnya waktu, akses jalan mulai terbuka, angkutan sungai mulai ditinggalkan, termasuk di Kabupaten Tanah Laut. Saya dengar ceritanya dulu di jembatan yang Pabahanan apa ya? Atau Bati-Bati? Dulu memang pernah ada angkutan sungai yang melalui Sungai Tabunio keluarnya. Data itu masih tercatat di Kementerian Perhubungan sampai dengan hari ini. Kita sering diminta juga datanya, tapi memang aset ataupun objeknya udah memang tidak ada lagi. Iya, betul sekali. Jadi sekarang ini kecenderungannya bahwa angkutan sungai itu sudah tidak digunakan lagi, lebih ke condong ke angkutan darat. Jadi itu. Namun kita juga coba mengumpulkan data potensi-potensi angkutan sungai yang kaitannya nanti mungkin untuk wisata, seperti susur sungai yang ada di Penjaratan. Kemudian angkutan sungai yang menyeberang di Pulau Datu. Di Pulau Datu. Yang di daerah Jorong Sabuhur itu juga rasanya ada, Mas? Kalau di daerah Jorong Sabuhur itu kebanyakan kapal pencari ikan aja. Oh, kapal pencari ikan. Yang jadi di dia Kintab bukan itu memang ada. Nah, kalau di Muara Kintab ini unik karena dia memang menyeberang. Karakteristiknya memang penyeberangan, tapi ya memang jarak pendek, paling berapa ratus meter itu kan Sungai Kintab itu antara muara yang di sebelah barat kalau nggak salah dengan yang sebelah timur itu untuk menghubungkan itu aja. Tapi sebenarnya ya sulit juga kita untuk bilang itu tidak perlu dikembangkan karena memang mereka masih pakai fasilitas itu. Cuma memang sudah kita data juga, mudah-mudahan ya
bisa kita bina lah untuk lebih lebih bagus lah dalam pelayanan nantinya. Terutama yang di objek wisata Pulau Datu. Pulau Datu itu untuk mengakomodir itu memang Dinas Perhubungan udah menempatkan UPT ya untuk pengawasan keselamatannya. Karena memang kita rawan ketika menyeberang, apalagi itu ada bersinggungan dengan laut. Nah, itu harus diperhatikan juga. Overload. Nah, kalau di kapal itu overload. Overload itu Kelebihan. berbahaya ya, kelebihan muatan. Kadang-kadang kan kapalnya muat cuman penumpang 10 dibuati 20, 30 itu kan berbahaya. Iya, benar. Bahkan ada juga Kalau yang di darat mengangkat sepeda gugurnya motor. Gugurnya ke laut ya. Air agak di darat, susah. Gugurnya gugur ke di darat, kalau berdiri. bisa berdiri. Kalau gugurnya di air, Cemplung. jemplung. Sebenarnya kegiatan rekan-rekan kita di UPT di sana sudah cukup baik karena mewajibkan setiap pengguna jasa itu menggunakan pelampung. Mungkin kita perlu sosialisasikan pelampung ini bergunanya saat apa. Saya hebat berenang, wah kawa aja menyelam gintahan, ya, munsiup. Iya, betul. Nah, ketika kita pingsan, terbentur kepala, tidak sadarkan diri, pelampung ini berguna untuk menjaga kepala kita tetap berada di atas permukaan air. Nah, perlu dicatat bahwa pelampung ini berguna ketika kepala kita terbentur sesuatu, jatuh dari kapal, jatuh dari dermaga, menjaga agar kondisi kepala kita tidak berada di bawah air, akan tetap berada di atas permukaan air. Jadi sehebat apapun orang berenang, menyelam, kalau nggak sadar, Iya, betul sekali. akan tenggelam. Artinya sehebat apapun juga kita berenang, kalau misalnya dalam saat itu kondisi arus yang deras, mungkin ya Mas Danu ya, betul. kemudian bisa juga terjadi kram misalnya. Kan itu kalau di air kan kita Kondisi sering orangnya mengalami ya, tubuh benar. kita mungkin bisa kram ya, kaki, tangan itu kram, sehingga tidak bisa maksimal untuk berenang, sehingga pelampung ini adalah memang menjadi satu-satunya alat penyelamat ketika Anda mengalami Betul kecelakaan sekali. di daerah perairan. Nah, artinya kewajiban menggunakan pelampung ini merupakan tanggung jawab kita bersama lah untuk menjaga agar meminimalisir dampak dari ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Betul. Nah, Jadi satu lagi kalau- yang perlu kami jelaskan yaitu mengenai seksi kami satu lagi itu navigasi. Memang kalau seksi navigasi ini lebih condongnya ke pemasangan alat-alat petunjuk SBNP, jadi sarana bantu navigasi pelayaran yang sifatnya untuk sungai, ya, itu masih menjadi kewenangan dari. Berarti ada rambu-rambunya juga untuk di sungai ya Mas Danu ya? Rambu-rambu di sungai itu ada dua karakteristik. Yang pertama itu mirip dengan rambu di jalan. Yang kedua dia adalah memang punya karakteristik sendiri, itu seperti menara suar, nah, terus pelampung suar. Nah, itu kalau kita dulu sering naik kapal laut itu pasti paham. Oh, ini pernah lihat. Kalau di Pantai Takisung itu ada di ujung gosong itu ada yang warna kuning. Nah, yang membedakan adalah pelaut itu nanti membacanya dari kedipannya. Nah, itu perlu keahlian khusus ya. Nah, itu berarti itu perlu sekali untuk disosialisasikan Mas Danu. Terus terang saya nggak tahu kalau itu adalah alat navigasi atau semacam rambu di perairan ya. Saya dulu mengiranya itu adalah alat tangkap ikan yang yang dipasang oleh penduduk atau masyarakat kita dalam rangka mungkin menangkap ikan, apa semacam rengge dan lain sebagainya, seperti itu. Betul. Jadi memang perlu kita sosialisasikan kepada masyarakat. Memang dulu kita pernah ada sosialisasi ini mengenai keselamatan pelayaran. Itu kita mengundang langsung dari distrik navigasi karena memang di situ ada peta laut. Di peta laut itu ada penjelasan koordinat, titik koordinat yang berkaitan dengan rambu lautnya, terus alur pelayarannya. Nah, ketika itu merupakan alur pelayaran untuk kapal dan nelayan membentang rengge di sekitar situ, ketika terjadi kecelakaan, itu memang menjadi tanggung jawab si yang pemasang rengge. Karena dia memasang di daerah lalu lintas seperti itu. Karena di laut itu memang gimana ya, kalau malam itu sulit untuk kelihatan, apalagi dengan keadaan kapal-kapal nelayan kita yang dengan
sorot lampu yang minimal. Nah, minimal. Ya. Mereka berlayar ketika malam itu menggunakan lampu. Jadi lampu itulah yang menjadi pedoman. Nah, kita berharap kepada rekan-rekan nelayan untuk memahami peta laut itu. Nah, kita tahu nih Mas ya bahwa di Kabupaten Tanah Laut ini banyak nelayan ya. Iya, Nah, gimana tuh upaya dari bidangnya Mas ini untuk memberikan sosialisasi kepada para nelayan kita nih terkait lalu lintas di perairan yang di area mana saja sih mereka boleh lewat, atau di area mana saja mereka boleh memasang alat tangkap ikan, di area mana saja yang ini menjadi adalah jalur ya yang terlarang karena ini jalur lalu lintas seperti itu. Apakah sudah ada upaya-upaya untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada para nelayan kita? Memang kita semenjak pandemi aja ya enggak. Sebelum itu kita laksanakan, terutama itu di Kintab, di Jorong, Kecamatan Jorong, Kecamatan Panyipatan itu rutin kalau ya Takisung juga itu rutin kita setiap tahun. Nah, jadi kita undang yang ahli dan mereka pun interaktif. Jadi mereka itu lebih senang ketika ketemu dengan sesama pelaut. Nah, karena sama-sama pelaut ini kan saudara. Saudara mereka. Jadi mereka itu sering diskusi mengenai kenapa kami tidak boleh membentang di situ? Kenapa kami ini? Nah, berarti kan si pelaut bisa menjelaskan resikonya ini. Ketika kita di kapal dengan kapasitas kapalnya besar, apa kita bisa melihat objek yang kecil di sekitar situ? Nah, ketika pun bisa melihat dengan jarak berapa ratus meter, apakah kita bisa menghindari itu? Nah, itulah yang terjadi sering kecelakaan di laut. Dan seperti Mas Danu bilang tadi, ketika terjadi kecelakaan di laut atau di perairan, maka kemungkinan untuk bisa diselamatkan itu sangat kecil, lebih kecil daripada ketika terjadi kecelakaan di darat ya. Kalau dia tidak menggunakan alat keselamatan dengan benar. Nah, jadi itu juga. Nah, jadi ini juga nih Mas, untuk para nelayan kita nih, apakah juga ada semacam peraturan bahwa mereka wajib menggunakan alat keselamatan itu seperti pelampung? Oh iya, memang ketika itu kan Kabupaten Tanah Laut masih punya kewenangan atas 7 GT ke bawah. Itu volume kapal. Nah, kita wajibkan itu. Kita wajibkan mereka punya itu, kita wajibkan mereka punya alat-alat keselamatan itu. Nah, sekarang mungkin itu sudah pindah jadi kewenangan kementerian kembali, diambil alih oleh kementerian, mungkin lebih ketat lagi kali. Untuk pengawasannya seperti apa? Kalau kementerian yang melaksanakan, apakah pengawasannya masih di kita, Mas? Masih di Kabupaten? Mungkin kita cuma bisa monitoring aja dan menghimbau ya nanti. Mungkin menghimbau, tetap kita lakukan peran kita sebagai pemerintah daerah, selaku yang punya wilayah, masyarakat kita juga, mungkin lewat sosialisasi, bantuan, mungkin kalau memang kita punya dana, kita bisa bantuan pelampung, atau ada pengusaha-pengusaha di Kabupaten Tanah Laut yang peduli, itu bolehlah silahkan dihibahkan atau disumbangkan untuk nelayan-nelayan di sekitar. Karena memang alat pelampung ini sehebat apapun kita berenang itu tadi, kalau kita nggak sadar sama juga bohong. Kalau di darat kita jatuhnya di darat, kita siup kan apa-apa. Nah, kalau di laut kita siup. Nah, yang perlu dipahami juga di laut ini, kita lihat di atas tenang, di bawah arus deras. Nah, makanya ketika di laut ya hati-hatilah. Karena memang pekerjaan di laut itu memang penuh risiko, karena semuanya tidak stabil. Ya betul sekali. Kita berdiri di laut aja kan kapalnya goyang. Tidak bisa dibaca ya, Tidak bisa dibaca. Dalam rangka meminimalisir kecelakaan nih, ya. Bagaimana selama saat ini sinerginya dengan Polair, mungkin dengan tim-tim penyelamat, atau apakah sudah ada sosialisasi rekan-rekan pesisir, anak-anak pesisir itu? Dulu kita pernah bikin semacam radio pantau. Jadi di beberapa titik kita pasang radio pantau. Cuma memang kita kesulitan adalah di operatornya. Operatornya di desa-desa itu. Kita pilih beberapa titik waktu itu, kita taruh radio. Memang digunakan untuk memantau, mantau aja, karena kita nggak boleh masuk ke ranah. Kadang-kadang mereka yang tidak mengerti ini adalah dia masuk ke channel gitu ya, channel untuk komunikasi yang frekuensi itu ya. Nah, itu memang tidak boleh. Dia di laut itu memang ada frekuensi untuk darurat, ada frekuensi untuk komunikasi. Kadang-kadang kan yang begayaan ini. Nah, karena itu bisa tembus sampai seluruh dunia. Kemarin itu yang kita pasang, jadi sampai seluruh Indonesia, tembus kemana-mana. Interferennya.
karena memang operatornya nggak banyak yang tidak kompeten, ya akhirnya alat itu tidak optimal digunakan. Nah, tapi kita lebih kepada koordinasi lewat WA lah kalau sekarang ini. Apabila terjadi kecelakaan yang menjadi kewenangan siapa, itulah yang bertanggung jawab. Yang jelas kita Sarnas ya, Basarnas, Polair dan Angkatan Laut lah itu. Nah, kalau untuk angkutan sungai BPTD. Jadi angkutan sungai ini memang semacam, kita kenal angkutan laut, angkutan sungai. Padahal kita ini tahunya di kapal kan. Kementerian Perhubungan sendiri ada membedakan dua karakteristik itu. Angkutan sungai, danau, dan penyeberangan itu masuknya di perhubungan darat. Angkutan sungai, danau, dan penyeberangan itu di perhubungan darat. Angkutan laut itu masuknya ke perhubungan laut. Ya kita nggak tahu kebijakan pemerintah. Nggak mesti air ya, ya. Nah, makanya Artinya sekarang berhubungan dengan air itu tidak selalu harus bagian air gitu, tapi bagian darat juga bisa ngurusin air-airan juga gitu ya. Makanya itu tadi kembali ke tema Harhubnas kita adalah bergerak harmonikan Indonesia. Ini sudah slogannya di Kalimantan Selatan mungkin ya, bergeraknya ya, harmonikan Indonesia. Memang bergerak itu adalah tipikal dari sebuah sistem transportasi. Ada transportasi yang berdiam. Iya, nggak ada, semuanya pada bergerak. Nah, betul Bu. Jadi memang untuk saat ini karena pandemi, jadi yang kita sosialisasikan adalah bahwa mudah-mudahan segera berlalu. Pandemi ini segera berlalu ya, dan kehidupan kita bisa kembali normal lagi. Kembali normal dan padahal sebenarnya kita ini kan kalau di transportasi itu angkutan massal ya. Nah, karena pandemi ini angkutan massalnya akan menyesuaikan nanti. Mungkin terakhir Pak, terkait menara pantau nih Pak Danu, apakah ini petugasnya itu dari masyarakat, apa itu rekrutan dari disub itu Bu? Yang menara pantau. Yang menara pantau. Memang kalau bukan menara pantau sih sebenarnya. Kalau menara pantau itu langsung dibawahi oleh Distrik Navigasi Banjarmasin, Kementerian Perhubungan. Itu menara suar namanya. Menara suar itu menunjukkan lokasi ya, lokasi. Jadi di situ memang ada petugasnya. Petugasnya itu adalah jaga dia di situ, untuk memastikan ini. Nah, kalau menara pantau yang dimaksud tadi itu memang tidak ada, cuman kita stasiun radio yang untuk memantau aja. Jadi semacam radio komunikasi, kita cuma bisa mantau komunikasi kapal-kapal. Apabila terjadi mayday atau dia minta pertolongan, itu biasanya dia kasih sinyal. Nah, bagusnya di perhubungan laut itu adalah ketika terjadi kecelakaan laut, kapal terdekat wajib membantu itu. Nah, jadi kapal terdekat wajib membantu karena di laut itu berlaku peraturan internasional dan juga peraturan lokal gitu. Iya, karena sering di program-program acara radio ini ada yang fansnya radio Pak. Dari menara pantau, dari mercusuar Tanjung Dewa ini salam buat ini. Jadi sering fans ini di sini. Ya, jadi apakah orang dari rekrutan besok atau gimana ini? Kalau yang di mercusuar di Tanjung Dewa itu memang ada sebutannya bukan Tanjung Dewa sih, sebenarnya ada daerah Batakan ya. Batakan betul. Itu memang ada petugas dari Kementerian Perhubungan, Distrik Navigasi, biasanya mereka rolling gitu. Itu tugasnya adalah menjaga dan memastikan bahwa lampu itu menyala. Gitu. Nah, kadang-kadang kan kita masyarakat ini nggak tahu. Pasang aja lampu di laut. Nah, itu bagi orang pelaut itu mengganggu. Nah, bagi pelaut jadi nggak bisa sembarangan pasang lampu ya. Karena di lampu itu kita lihat dia kedip-kedip. Nah, kalau pelaut dia tahu kedip sekian berarti harus dijauhi, kedip sekian berarti harus diikuti. Kodenya ada. Nah, begitu. Rambu warna ini ketika malam itu nanti malam kan nggak kelihatan warnanya. Dia berubah menjadi kedipan. Betul, itu akan berkedip. Kalau kita lihat siang kuning, malam kita lihat kedipannya, berarti itu rambu kuning siang tadi. Nah, seperti itulah kurang lebih ya, karena saya juga nggak terlalu mendalam soal itu, cuman itulah yang saya ketahui. Jadi ketika ada nelayan atau ada masyarakat yang pasang lampu di air itu di air, nah itu mohon ya sebaiknya tidak usah ya, karena itu akan mengganggu terutama bagi kapal-kapal pelaut profesional. Penunjuk arahnya. Iya, karena mereka berpatokan pada itu.
apa yang mereka lihat karena kan air rata semua. Nah, itulah yang menjadi panduan bagi mereka untuk minum. Tapi alhamdulillah beberapa tahun terakhir masyarakat sudah teredukasi. Artinya apa yang dijalankan oleh kementerian seperti adanya basic safety training, masyarakat kita yang kita ikutkan pendidikan itu mereka mengerti bahwa ketika di laut tidak boleh panik. Segera cari alat yang bisa mengapungkan diri, jangan panik, segera tetap tenang, tetap menggunakan akalnya, jangan sampai panik. Nah, itu aja. Dan tetap safety ya. Ya, tetap safety. Itu aja. Sudah mulai teredukasi. Mereka bilang cerita ke kami bahwa benar Pak, kata pelaut-pelaut yang dulu, yang profesional itu, bahwa ketika kita di laut kita nggak boleh. Memang ada waktu itu yang kejadian di daerah Kuala Tambangan, alhamdulillah mereka selamat. Berapa hari waktu itu dia ngapung di lautan. Iya, betul. Terus dia cerita, Bapak yang ikut kan saya tanya, Bapak yang ikut pelatihan kemarin, iya Pak, benar katanya. Kalau yang apa yang disampaikan di pelatihan itu saya ikuti katanya. Benar-benar. Nah, mungkin bisa dijadikan dutanya nanti Mas, duta keselamatan laut. Mungkin nanti kita bisa untuk sebagai upaya sosialisasi dan edukasi kita kepada masyarakat akan pentingnya keselamatan tidak hanya berkendara saat di darat, namun juga saat di perairan. Seperti itu. Oke, tidak terasa nih. Tidak terasa sudah 1 jam lebih ya. 1 jam lebih. Banyak sekali ternyata hal-hal yang bisa kita gali dari Dinas Perhubungan ini ya. Dan ini benar-benar sesuatu hal yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti odol tadi ya Pak ya, kemudian juga seperti yang rambu-rambu lalu lintas di perairan yang disampaikan oleh Mas Danu tadi. Dan memang di daerah kita terutama di Kabupaten Tanah Laut yang memang juga terdiri dari darat dan lautan, hal-hal ini memang suatu hal yang merupakan sangat penting kita sampaikan kepada masyarakat kita. Intinya keselamatan ya. Intinya adalah untuk keselamatan. Namun apa boleh dikata Pak, biasanya itu bahasa penyiar ya, waktu yang mempertemukan, waktu juga yang memisahkan kita. Sebenarnya kita masih banyak yang kita gali dan kita sampaikan kepada masyarakat, namun di sesi berikutnya nanti mungkin bisa kita bertemu kembali untuk bisa kembali memberikan edukasi kepada masyarakat kita terkait pelayanan-pelayanan apa saja yang bisa kita berikan untuk Kabupaten Tanah Laut tercinta. Sebelum kita akhiri talkshow kita di pagi hari ini, ada closing statement mungkin yang bisa disampaikan dari Bu Sekretaris. Silakan Bu. Terima kasih Mbak Eta, Mas Setia, rekan dengar Tutung Pandang FM yang masih setia sampai saat ini mengikuti kita ya Mas ya. Jadi seperti apa yang telah dijelaskan oleh rekan kita, baik itu mengenai odol, overdimensi dan overload tadi maupun keselamatan di laut ini memang harus perlu kita jaga dan hati-hati. Dan kami juga berharap artinya saat kapan nantinya pandemi ini akan berakhir, kami perlu mengedukasi dan tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya agar apa yang diinginkan oleh kita semua, artinya berkelakuan baik, kemudian berkeselamatan, itu tetap menjadi prioritas utama bagi kami Dinas Perhubungan. Mungkin demikian Mbak, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dahliani dan juga Pak Prawono dan Mas Danu juga. Terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini di studio kami. Dan juga rekan dengar Tutung Pandang FM, kami berharap apa yang kita bincangkan di pagi hari ini bisa menambah informasi dan juga pengetahuan bagi Anda semua. Seperti yang disampaikan Ibu tadi, tetap kita mengutamakan untuk keselamatan di dalam berkendara baik di laut maupun di darat, dan memperhatikan juga untuk keselamatan satu sama lain ya. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu kembali di lain waktu dan kesempatan. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.